Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas atau mencoba membagikan pemikiran saya, pendapat saya tentang suatu pokok atau topik di seputar sengsara Yesus, yang saya beri judul pemahaman rasional versus spiritual seputar sengsara Yesus. Biasanya di minggu-minggu sengsara atau ketika menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah, maka di era digital ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan oleh para netizen di entah grup WhatsApp, Facebook, Instagram, atau Twitter dan medsos yang lain tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan sengsara Yesus. Misalnya pertanyaan tentang Yudas. Mengapa Yudas adalah seorang murid lalu berkhianat? Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kalau Yudas itu tidak berkhianat? Apakah Yesus kemudian akan dihukum salib, lalu kemudian dia mengalami kematian dan kebangkitan? Maka disebutkan bahwa dengan demikian maka tidak akan terjadi apa yang disebut keselamatan. Atau mengapa Yudas dipilih oleh Yesus sebagai murid? Dia adalah Tuhan yang sudah mengetahui sebenarnya bahwa Yudas itu akan berkhianat. Dan pertanyaan lain lagi adalah tentang Yudas, kedudukan Yudas. Ada yang mengatakan secara positif bahwa Yudas ini memang sengaja dipilih oleh Yesus untuk menjadi bagian dari apa yang secara iman, secara doktrinal dipahami rencana Allah untuk proses penyelamatan itu. Dan masih banyak pertanyaan yang cenderung untuk memahami secara rasional atau secara logis, secara matematis mengenai Yudas ini. Lalu kemudian ada juga pertanyaan tentang apakah Allah berkehendak dengan kekerasan? Sebab Yesus kemudian harus mengalami kekerasan. Dia disiksa lalu kemudian dihukum secara keji seperti orang-orang terhukum kebanyakan lainnya di masa itu, disalib lalu kemudian mengalami kematian. Dan pertanyaan lain lagi adalah bagaimana kita memahami secara masuk akal, logis, rasional peristiwa kebangkitan Yesus itu. Bagaimana mungkin seorang Yesus yang adalah manusia kemudian dia mati dan bangkit lagi? Dan masih banyak pertanyaan yang saya sebut itu pemahaman rasional tentang sengsara Yesus. Padahal sebenarnya menurut saya, dan ini tentu juga bagian dari upaya saya untuk memahami secara ilmu teologi tentang sengsara Yesus, adalah apa yang diceritakan dalam kitab suci itu. Pertama, bahwa tentang adanya seorang manusia di masa itu yang bernama Yesus itu fakta historis. Dia hadir di masyarakat Yahudi juga masyarakat Romawi, itu historis. Ada saksi-saksi seperti misalnya Yosefus yang menulis, seorang sejarawan Yahudi yang menulis tentang adanya seorang tokoh yang bernama Yesus. Lalu kemudian dia dihukum, lalu disalib, mati, yang sebelumnya mengalami sengsara. Itu adalah fakta historis. Lalu kemudian bahwa Yesus bersama-sama dengan 12 muridnya di masa itu sebagai sebuah komunitas religius, itu adalah
fakta religius, tentang fakta uh, maksud saya itu adalah fakta historis. Lalu kemudian di antara 12 murid itu, Yesus itu ada seorang yang bernama Yudas, itu adalah fakta historis. Lalu Yesus ini sebagai seorang manusia, dia menjalani hukum Romawi, disalib seperti kebanyakan orang-orang terhukum lainnya di masa itu. Itu adalah fakta historis. Tapi bagaimana dengan peristiwa kebangkitannya? Nah, sering orang membedakan bahwa kehidupan karya Yesus sehingga kemudian dia disalib itu adalah fakta historis, tapi tentang kebangkitannya itu adalah fakta iman. Dalam pengertian itu lebih dipahami secara iman, secara teologis. Tapi lepas dari fakta historis dan fakta pemahaman iman itu, hal yang saya kira menjadi persoalan bagi kita dalam memahami peristiwa-peristiwa atau hal seputar sengsara Yesus adalah pendekatan atau cara kita memahami. Ketika orang bertanya tentang Yudas atau kedudukan Yudas, lalu melanjutkan pertanyaan dengan bagaimana jika tidak ada murid Yesus bernama Yudas yang kemudian menjadi pengkhianat? Apakah karya keselamatan Yesus itu akan terjadi atau karya keselamatan Allah itu akan terjadi? Lalu kemudian bagaimana kita memahami tentang kebangkitan itu? Apakah mungkin seorang manusia mati lalu kemudian dia bangkit lagi? Nah, ini di sini persoalannya, bahwa benar banyak hal dalam tulisan di Perjanjian Baru, terutama di kitab-kitab Injil itu berdasarkan fakta-fakta historis. Itu sesuatu yang faktual, benar adanya. Tetapi ketika para penulis Injil itu menulis fakta-fakta historis itu yang mereka dengar atau mungkin mereka saksikan langsung, dia menjadi tulisan suci, tentu tidak lagi dalam maksud untuk menyampaikan sebatas informasi-informasi yang faktual. Katakanlah kita kaitkan dengan keberadaan gereja perdana. Tulisan-tulisan itu dibaca oleh orang-orang yang percaya pada Yesus, membentuk satu komunitas, satu persekutuan gereja perdana. Di masa itu, kisah tentang Yesus yang historis itu tentu tidak lagi sebatas informasi seperti kita sekarang ini. Ketika membaca suatu peristiwa, kita akan melihat aspek historisnya, faktualitasnya. Siapa tokohnya, bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa terjadi ini, berarti ada penyebabnya, lalu kemudian mulai mencari bukti-buktinya. Apalagi ketika Kristenan itu berkembang. Jadi fakta-fakta historis yang ditulis dalam kitab suci ini, ketika dia dibaca oleh gereja perdana dan kemudian apalagi oleh Kristenan yang terus berkembang, itu tidak lagi terutama dipahami sebatas laporan peristiwa historis. Tidak lagi misalnya dibaca untuk memahami secara rasional, logis, matematis misalnya tentang Yudas itu, atau bahkan mulai membayangkan mengapa Yudas harus berkhianat, atau mengapa kemudian Yesus menerima seorang murid yang kemudian berkhianat, atau juga kemudian akan berkembang Yudas adalah bagian dari rencana Allah. Nah, apakah pengkhianatan itu adalah suatu kehendak Allah, atau mengingkari janji dan sebagainya itu adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah, atau itu berasal dari Allah? Tentu tidak. Maka kemudian akan muncul suatu kontradiksi dalam memahami dan akan muncul suatu kebingungan. Nah,
Hal berikut adalah mengapa kemudian dalam rangka mengerjakan karya selamat itu, Yesus harus melalui sebuah proses kekerasan. Nah, apakah Allah berkenan dengan kekerasan? Tentu tidak. Lalu kemudian tentang kebangkitan. Apakah mungkin seorang manusia yang lahir dari rahim seorang perempuan, ketika dia mati akan bangkit? Dia manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi benar-benar manusia, bukan setengah Allah atau bukan setengah manusia, lalu setengahnya adalah Allah. Tapi dia benar-benar adalah manusia. Kalau dia benar-benar manusia, maka dia akan menjadi sebuah proses yang historis. Dia akan menjadi bagian dari sebuah masyarakat yang historis. Dan dia ada dalam sejarah manusia. Nah, ketika para penulis Injil menulis kisah ini, peristiwa ini, tentu ia bukan lagi sebagai laporan, seperti seorang jurnalis melaporkan fakta-fakta. Tapi mereka menulis itu sebagai sebuah narasi teologis. Dan dengan demikian maka untuk memahami peristiwa-peristiwa yang mereka tuliskan di dalam kitab mereka adalah dengan pendekatan spiritual, tidak terutama dengan pendekatan rasional. Sebab ketika kita memahami narasi-narasi yang memang dimaksudkan untuk dipahami secara spiritual dengan pendekatan rasional, maka kita akan menemukan banyak kebingungan di dalamnya. Seperti halnya misalnya, apakah mungkin seorang manusia ketika dia mati akan bangkit kembali? Dan sebagai sebuah tulisan dalam kitab suci, maka para penulis ketika menulis ini terutama untuk memberi sebuah narasi teologis. Dia adalah narasi keagamaan yang ketika para pembacanya yang berganti-ganti generasi di segala tempat dan ruang, hendaklah memahami itu sebagai sebuah narasi spiritual atau narasi teologis. Bukan tidak diperbolehkan untuk kemudian menguji atau mencari pemahaman-pemahaman yang logis di dalamnya. Bukan seperti itu. Sama dengan ketika hari ini orang-orang Kristen atau para netizen Kristen mau memahami secara logis rasional narasi itu. Itu tentu tidak bisa kita katakan dalam rangka untuk memperlemah iman mereka, tidak. Justru mungkin itu bagian dari aktualisasi iman yang otentik. Tapi yang soal di sini adalah pendekatan. Ketika sebuah narasi memang dia berangkat dari fakta-fakta historis, lalu dimaksudkan sebagai sebuah tulisan-tulisan suci untuk pengajaran, untuk pedoman, untuk perkuat iman, maka pendekatan yang paling mungkin dan paling benar terhadap narasi-narasi itu adalah dengan pendekatan bahasa spiritual. Saya menyebutnya sebagai bahasa spiritual. Karena memang demikian adanya. Kitab suci semua agama dimaksudkan untuk dipahami secara spiritual. Bukan kemudian tidak bermaksud untuk mengatakan memahami secara rasional itu tidak boleh atau tidak benar, tidak. Perlu, sangat perlu memahami narasi-narasi itu secara rasional atau dengan menggunakan pemikiran-pemikiran modern sekalipun. Tapi selalu diingat bahwa teks itu atau narasi-narasi itu adalah bahasa-bahasa iman. Lalu untuk memahaminya maka yang diperlukan adalah dengan menggunakan pendekatan bahasa spiritual. Karena apa? Karena sebagai sebuah narasi keagamaan, terutama kitab suci itu dimaksudkan untuk dipahami secara spiritual. Mereka menggunakan unsur-unsur kebudayaan setempat, menggunakan bahasa manusia yang juga merupakan bagian dari kebudayaan. Tapi terutama ketika dia menjadi kitab suci atau menjadi narasi keagamaan, maka untuk memahaminya adalah dengan pendekatan spiritual. Kalau kita memahami peristiwa atau laporan tulisan-tulisan seputar sengsara Yesus dengan pendekatan bahasa spiritual, maka mungkin
kita tidak akan mengalami kebingungan tentang keberadaan Yudas, kedudukan Yudas, tentang mengapa Yesus yang kemudian dipahami sebagai Tuhan harus menderita, atau kemudian mengapa Yesus seorang manusia itu harus kemudian mengalami kebangkitan. Kenapa? Karena terutama ketika kita membacanya bukan lagi untuk memperoleh laporan-laporan atau informasi-informasi detil historis. Iya, sebagai sebuah studi hermeneutika misalnya, kita akan mendekati Alkitab dengan coba memahami latar belakang konteksnya, tokoh-tokohnya, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan pendekatan kritis historis. Ya, tidak masalah. Tapi semuanya akhirnya berujung pada upaya kita untuk menggali, menemukan nilai-nilai spiritualnya. Dengan demikian, level ini maka pendekatan yang paling memungkinkan untuk kita memahami, untuk kita memperoleh nilai-nilai teologisnya adalah dengan memahami kitab suci Alkitab itu, terutama kitab-kitab Injil yang menginformasikan, melaporkan, menuliskan tentang Yesus, terutama kali ini kita membahas seputar secara Yesus itu dengan pendekatan bahasa spiritual. Karena memang demikian maksudnya. Nah, dengan demikian, dalam hal kita memahami tentang Yudas, tentang mengapa Yesus harus menempuh jalan kekerasan, lalu kemudian Yesus sebagai seorang manusia harus mengalami kebangkitan, itu terutama semua adalah untuk menyampaikan refleksi iman. Iya, dia berdasar pada fakta-fakta historis atau pengalaman-pengalaman iman orang-orang yang percaya kepada Yesus di suatu masa itu. Tapi bagi kita pembaca hari ini, semua itu harus dipahami sebagai teks spiritual, atau dengan demikian cara kita memahami itu adalah dengan pendekatan bahasa spiritual. Apa pendekatan bahasa spiritual itu? Pendekatan bahasa spiritual itu adalah dengan kita memahami, pertama, teks-teks itu lahir dari suatu konteks historis, perangkat dari budaya tertentu, tapi teks-teks ini sebagai bagian dari kitab suci dimaksudkan untuk dipahami melampaui dari konteks historisnya. Sebab kalau kita mau memahami teks-teks ini hanya berkaitan dengan fakta-fakta historis di konteks itu, maka kita hanya akan membaca itu sebagai sebuah laporan saja, laporan sejarah. Tapi ketika kita memahami itu melampaui dari fakta-fakta historis itu, dan kita menghubungkan diri secara spiritual dengan teks itu, maka kita kemudian akan menemukan nilai-nilai teologis yang lebih dari itu. Maka mestinya tidak perlu kita bersibuk-sibuk dengan pertanyaan tentang mengapa Yesus memilih murid yang bernama Yudas yang akhirnya kemudian mengkhianati dia, atau kemudian mengapa Allah menghendaki Yesus mati dengan jalan sengsara. Apakah Allah berkehendak dengan kekerasan? Tentu tidak. Atau juga, apakah mungkin seorang manusia mengalami kebangkitan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membingungkan kita ketika kita memahami narasi itu secara rasional. Dalam pengertian kita mau melihat detil-detil fakta objektifnya, bukan terutama nilai-nilai spiritual yang dikandung atau memang dimaksudkan oleh para penulis. Kalau kita memahami itu sebagai sebuah bahasa spiritual, maka kita akan memperoleh nilai-nilai teologis yang kaya. Dengan demikian nilai-nilai teologis itu kita konstruksi menjadi daya untuk menggerakkan kehidupan. Dia menjadi sebuah daya untuk transformasi pada banyak hal. Transformasi sosial, transformasi politik, transformasi tatanan kehidupan yang carut marut, yang dipenuhi dengan kekerasan, dipenuhi dengan korupsi dan lain-lain. Dan memang begitu. Dalam hal kita memahami fakta-fakta historis di masanya itu secara spiritual, maka kita akan melampauinya dan kemudian menemukan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Dan nilai-nilai spiritual itu akan menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan di masa depan. Demikian beberapa hal dari saya terkait dengan topik pemahaman rasional versus spiritual seputar
sengsara Yesus. Salam damai.